Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, para akhwat, para penuntut ilmu syar'i yang ada di majelis ini, temanya adalah halal, haram, dan berkah harta. Halal, berkah, harta bisa. Tapi haram, berkah, harta itu tidak mungkin. Jadi maksudnya apa? Halal, haram, dan berkahnya harta. Kalau halal, haram, harta bisa saya jelaskan. Ada harta yang halal, ada harta yang haram. Tapi kalau halal, haram, dan berkah digabung satu paket tidak bisa. Karena tadi bisa digabung berkah hanya dengan halal. Haram pasti tidak ada berkahnya. Allah memastikan itu yamhaqullahu riba. Allah menghancurkan harta riba. Mohon maaf, suara saya terdengar oleh 1.000 orang 800 sampai ke belakang. Terdengar? Aman? Nanti saya ngomong sendirian. Kalau ibu yang di belakang aman suara saya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah barik fiik. Udah, jangan terlalu lama nanti istri saya marah. Istri sensitif, akhi. Ya. Halal berkah bisa, tapi haram berkah tidak bisa. Maka saya bicaranya seperti apa itu berarti? Subhanallah. Istri dari beberapa hari yang lalu sering ingatin, gak ada PPT-nya apanya buat ibu-ibu. Saya katakan, saya kalau berpikir sekarang, berapa hari sebelumnya, kemungkinan semua alur berubah nanti. Biarkan aja saya ada di tempat, saya berpikir sejenak, saya ngomong apa adanya, itu lebih, apa artinya, lebih salisit, lebih lancar, lebih enak mungkin mendengarnya. Karena kalau satu persatu tadi, ini saya ngomong apa adanya aja lah ya, daripada menggabungkan menjadi suatu tema sedangkan dia bertolak belakang antara berkah dengan yang haram. Tapi kalau ini halal, ini haram, itu jelas pembahasannya, dan yang halalnya mau berkah jelas. Kalau judulnya halal harta yang membawa berkah, haram harta menghilangkan berkah, itu mungkin paham, atau maksudnya itu judulnya. Panitia itu bukan panitia, itu hanya host saja. Semoga itu maksudnya panitia ya. Ya, alhamdulillah. Semoga iya, kalau tidak ikutin aja saya lah. Harta yang halal itu yang berkah. Harta yang haram tidak akan pernah membawa berkah. Di tangan Anda, di rekening Anda, nominal yang sangat besar. Mungkin 9 digit, mungkin 12 digit, mungkin lebih dari itu. Tapi ketika tidak ada berkahnya, itu membawa keberatan, membawa kerusakan, kehancuran Anda di dunia, apalagi di akhirat.
akhirat paling menakutkan. Kalau saja Anda membawa harta yang halal, di akhirat Anda akan diaudit, ditanya, ini didapat dari mana? Seperti apa engkau mendapat? Satu pertanyaan malaikat, walau Anda bisa jawab, tapi posisi Anda sedang menjadi orang yang diuji, pesakitan. Itu sudah mengganggu emosional kita. Posisi Anda ditanya oleh malaikat, ngantri. Beliaran manusia semenjak Adam sampai akhir bumi ini. Yang Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Tidak satu tumit kaki pun beranjak dari posisinya di padang mahsyar sampai ditanya tentang 4 hal. 3 hal pertanyaannya. 1. Untuk apa engkau gunakan nikmat Allah itu? 1 dari 4 itu pertanyaannya 2. Itu permasalahan harta. Min aina iktasabtahu wa fima anfaqahu. Dari mana dia mendapatkannya dan untuk apa dia belanjakan. Pertanyaan pertama mungkin belum bisa kita jawab. Pertanyaan kedua tentu lebih berat. Untuk apa engkau distribusikan, kemana? Kalau saja halal sudah bikin deg-degan, apalagi tidak halal. Karena itu berbahagialah orang-orang yang dikatakan oleh Nabi SAW, dan Nabi berdoa kepada Allah bahwa dihidupkan dalam kondisi miskin dan digabungkan nanti di padang mahsyar bersama orang-orang miskin. Karena orang miskin ketika saat itu ditanya, dia jawab tidak ada ya Rabb. Dan Rasulullah mengatakan tidak punya harta, langsung lewat. Orang miskin mendahului orang kaya nanti di padang mahsyar selama 500 tahun. Dampaknya kita yang diberikan oleh Allah harta itu, walau kita yakin halalnya, tapi tetap diaudit dan ditanya. Itu butuh waktu yang panjang. Makin banyak harta Anda, pertanyaan semakin banyak. Rasulullah sering mengingatkan itu kepada sahabat-sahabatnya. Ketika Umar bin Khattab menceritakan bahwa beliau keluar di siang hari yang panas dari rumahnya, mencari, karena di rumah tidak ada makan siang, sarapan tentu tidak ada juga, mencari semoga ada rezeki yang Allah berikan. Di siang panas yang terik di kota Madinah, tidak biasa orang keluar rumah. Tapi Umar jalan. Lalu jalan ketemu dengan Abu Bakar. Lalu Umar menanyakan, "Malladhi akhrajaka min baitik?" Kepada Abu Bakar. Abu Bakar yang menanyakan pertama, apa yang menyebabkan engkau, wahai Umar, keluar dari rumahmu di waktu yang ini? Tidak ada orang yang keluar di kota Madinah dari rumahnya di siang yang terik ini. Kata Umar, al-jur, lapar. Lalu kemudian Umar menanya balik, engkau, wahai Abu Bakar, sama wahai Umar, lapar. Padahal Abu Bakar dikenal dengan orang kaya. Ya. Tetapi terkadang kekayaan beliau habis. Muncul, nambah lagi, muncul lagi, ada lagi. Terkadang habis. Pernah kita tahu dalam perang Tabuk, Abu Bakar tidak satu pun uang emas ada di rumahnya, semuanya diberikannya untuk jalan
perang di jalan Allah. Ketika Rasulullah menanyakan, "Madza tarakta li ahlik?" Apa yang engkau tinggalkan untuk anak istrimu? Abu Bakar menjawab dengan keimanan yang sempurna, "Taraktu lahumullaha wa rasulah." Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasul. Kemudian mereka berjalan berdua. Semoga ada orang Ansor yang mau mengajak mereka makan siang di rumahnya. Untuk makan di rumahnya. Mereka sedang berjalan berdua. Rasulullah pun keluar dari rumahnya. Lalu Rasulullah menanyakan kepada mereka apa yang membuat mereka keluar. Mereka berduanya menjawab serentak, "Al-ju' ya Rasulullah." Lapar ya Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, yang mengeluarkanku dari rumahku sama halnya dengan kalian. Rasulullah mengatakan, mari kita ke rumah seorang Ansor, si Fulan. Ya, sepertinya dia mau mengundang. Rasulullah ke sana dan makan. Pas diundang makan juga, makan. Setelah makan, Rasulullah mengatakan, "La tus'alunna an hadhihi ni'mah." Kata Rasulullah, demi Allah, kita keluar dari rumah masing-masing karena lapar. Kemudian sekarang Allah beri kita makan. Nikmat ini pasti Allah tanyakan nanti. Sehingga beliau menjawab firman Allah, "Tus'alunna," apa akhir surah Al-Humazah? "La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Demi Allah, kalian akan ditanya dan diminta pertanggungjawaban di hari itu, di hari kiamat, nikmat yang ini. Ini hal yang berat. Setiap harta yang kita dapat, setiap makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, pasti akan ditanya tentang nikmat itu. Dari mana kalian dapatkan dan untuk apa kalian gunakan. Ya. Maka seorang muslim dan muslimah di depan matanya ketika mencari rezeki dan nikmat Allah tadi, selain tujuannya ingin untuk mencukupkan kebutuhan hidupnya dan dirinya dan orang-orang yang dia berikan nafkah dan menambah amal soleh, ya, agar tidak berat urusannya di akhirat, dia bisa memastikan, Anda kalau tahu setiap perbuatan Anda dalam uang keluar masuk di perusahaan akan diaudit. Berani Anda buat macam-macam? Ada yang berani? Ini manusia yang audit. Karena yang akan mengauditnya para malaikat. Akan ditanya di mana didapatkan. Maka jawaban untuk persiapan untuk bisa menjawabnya sekarang waktunya. Ketika Anda mencari harta tersebut. Pastikan bahwa harta tersebut Anda dapatkan dengan cara yang halal. Dari mana bisa Anda pastikan? Anda memang punya Dewan Pengawas Syariah masing-masing. Bisa Anda tanya ke suami Anda, "Mas, ini halal nggak begini?" Kata suami Anda, "Kan yang banyak waktu belajar kan anti, bukan aku." Kata dia, "Aku sibuk cari nafkah. Aku tanya ke saya." Ayo, siapa Anda bertanya lagi? Ke teman?
Kata teman, nilai kamu lebih tinggi kalau pelatihan online daripada saya. Kok kamu nanya ke saya? Maka bertanya kepada para ahlinya yang mereka mempelajari syariat Allah dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk hal yang jelas halalnya. Anda juga jangan was-was. Tidak, Anda bekerja tidak ada hubungan dengan bagian keuangan atau bekerja di rumah sendiri. Yang Anda jual adalah bahan-bahan yang Anda racik dari kebun sendiri, tanah sendiri, tanam sendiri. Yakin halal semuanya. Cara memprosesnya pun tidak ada yang membuat kaum muslimin menjadi teracuni, menjadi penyakit ini bertambah, itu bertambah. Aman. Ini perlu lagi Anda tanyakan. Mungkin cara menjualnya offline, sehingga nggak perlu pertanyaan jual beli online. Yang buka di depan warung, yang mau beli, dan tertutup, tidak ada debu, tidak ada lalat, karena akan merusak kaum muslimin dan muslimat dan anak-anak mereka. Ya, ini hasil penjualannya halal atau tidak? Kok haram? Halal. Ya, Anda jual belinya biasa, tidak banyak-banyak, tidak beli 1 dapat 2, beli 3 dapat 4, beli 5 dapat 1, tidak. Ya, beli 1 dapat 1, normal. Bayar cash, harga sama, tidak ada pembayaran tidak tunai, aman lah. Ya, tidak juga ada bayar pakai pay letter, bayar pakai apalagi namanya e-wallet, tidak, bayar uang cash. Kembali ke masa lampau, tidak ada masalah. Yakin halal ini kan ya. Yang haram, jelas haramnya. Ini dikatakan oleh Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir, dan hadisnya dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam sunannya, dan disahihkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, di mana Rasulullah SAW bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antaranya ada hal yang mushtabihat, tidak jelas apa dia masuk yang halal, kemungkinan masuk yang haram. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan bahwasanya la ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang antara halal dan haram ini tidak banyak manusia yang tahu hukumnya apakah halal atau haram. Yang jelas, yang syubhat itu bukan berarti tidak ada hukum. Dia ada hukumnya. Tapi tidak banyak orang mengerti itu haram atau itu halal. Faman ittaqa syubhat, siapa yang mencari syubhat, faqad istabra'a lidinihi wa irdihi, maka dia akan selamat agama dan kehormatannya. Sekarang dalam bisnis kita mencari harta, mencari rezeki dan nikmat Allah,
Yang banyak itu yang jelas halalnya, karena yang jelas haramnya sekira seorang mukmin, orang yang beriman dalam muslim tidak akan berani mendekatinya. Ya. Yang banyak itu adalah yang antara halal dan haram. Atau yang banyak adalah yang halal. Yang halal. Betul. Coba saya cek satu pertanyaan. Antum bisnisnya apa? Warung kopi. Yakin halal warung kopi? Emang ada kopi di zaman Nabi? Belum ada. Tapi yakin halal. Coba ketik kata kohwah kopi dalam bahasa Arab. Itu ada ulama abad kelima yang mengharamkannya. Yakin dari mana antum halal? Coba ketik di Google, tapi pakai bahasa Arab. Hukmul qahwah di Islam. Ada ulama abad kelima, tetapi mereka menamakan khamar itu dengan qahwah. Oh, yang mereka kan orang itu apa namanya? Perzinahan kok dijadikan namanya selingkuh, sehingga namanya menjadi sedikit agak apa halus. Khamar dinamakan minuman penghangat sehingga sedikit halus. Korupsi, mencuri dinamakan korupsi sedikit halus, dan seterusnya. Ya. Sehingga mereka menggunakan kata qahwah itu. Tapi betul haram kopi, halal kopi itu. Bukannya membuat orang terkena kafein. Mengandung kafein tinggi kan ya. 1% cuman kafeinnya. Ada yang 4%. Kalau dikonsumsi setiap hari aman itu. Tidak berlebihan setiap hari 2 gelas. Pagi segelas, sore segelas. Nah, sekolah kopi. Bagi siapapun. Tidak ada kondisi tertentu pasti adanya. Karena Anda tahu apakah Anda menanyakan setiap datang yang beli, kamu ada penyakit gula enggak? Kalau enggak gula saya enggak jual ke kamu. Hah? Atau kamu punya ginjal, kamu masalah enggak? Berapa persen kondisi ginjalmu? Kalau di atas, di bawah 40 saya enggak jual ke kamu. Pernah Anda buat SOP dagang begitu? Tidak. Berarti aman itu. Nanti tanya jawab. Sekarang saya yang bertanya dulu. Kan tadi saya mengatakan saya ingin mengaudit dulu. Membuktikan bahwa hidup zaman sekarang berbeda, bahwa yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Nabi tidak mengatakan bahwasanya kopi halal dan juga tidak mengatakan kopi haram. Ya. Ini dia yang masuk dalam area halal atau haram. Kalau kurma ada di masa Nabi, jelas dia halal. Air ada di masa Nabi, jelas dia halal. Tapi air mineral kemasan ada di masa Nabi. Apakah halal dia? Ini yang perlu dipelajari. Ya.
Berarti semuanya perlu dipelajari, kopi perlu dipelajari, air perlu dipelajari, kemasan. Kalau air Anda ambil dalam tanah, alhamdulillah, kecuali air Jakarta. Ya, bakteri apa namanya? Koli, bakteri kolinya tinggi. Ya. Itu maka seorang muslimah pada akhir hidup di akhir zaman ini berbeda dengan di masa dahulu. Ya, di mana memang betul hukum asal sesuatu itu adalah halal kecuali bila ada hal yang mengandung unsur riba, zalim atau mudarat. Cuman kata-kata riba, gharar, mudarat itu kan tidak semua orang tahu. Seperti tadi kopi mengandung unsur mudarat bagi sebagian orang. Air kemasan dengan angka-angka tertentu kemungkinan orang dengan kondisi tertentu tidak bisa dilarang untuk mengkonsumsinya. Apalagi bila air konsumsi itu terpapar cahaya matahari langsung. Ya, kan orang sekarang dagang nggak mau tahu dia. Kadang dia jual itu air kemasan letaknya di bawah terik matahari. Nah, itu yang saya katakan, semakin ke depan hidup, tentu semakin banyak Anda mengerti syariat Allah dan kehidupan di dunia. Syariat Allah, kaidah haramnya jelas. Mengandung unsur riba, mengandung unsur gharar, dan darar atau kezaliman kepada orang lain. Tapi untuk mengidentifikasinya dalam kasus per kasus, benda ke benda, transaksi ke transaksi, ini tidak mudah. Saya ulangi pertanyaan saya. Jual bisnis Anda sudah halal? Ini kan nyaman, belum nanti di akhirat. Kalau sekarang saya jawab, dia masih bisa ketawa. Bagaimana kalau ketika di hadapan para malaikat di padang mahsyar? Nah, itu yang sangat memberatkan kita waktu demi waktu, yang menyebabkan kita tidak boleh berhenti mempelajari syariat Allah Azza wa Jalla. Karena yang syubhat itu banyak. Jangankan di masa kita ini yang kehidupan semakin berkembang. Di masa sahabat Nabi SAW, ketika Abu Mas'ud bertransaksi dengan istrinya Zainab. Dua orang sahabat Nabi, Abu Mas'ud, sahabatnya ikut perang Badar. Istrinya sahabiyah yang mulia, Zainab. Mereka bertransaksi, di mana Zainab menjual budaknya kepada suaminya dengan harga 800 dinar pembayaran tunda. Lalu kemudian istrinya Zainab membeli kembali objek yang dijualnya tadi dengan pembayaran cash dengan harga 600 dinar. Ini menunjukkan jual beli tunai dengan tempo, yang tempo lebih mahal itu suatu hal yang boleh dalam syariat Islam. Tidak ada masalah. Tapi khusus dalam kasus ini, ya, dua-duanya sahabat Nabi. Tidak ada masalah jual tunai, jual tempo 800, kemudian dibeli lagi atau dijual kembali cash 600.
Sampai di situ tidak ada masalah. Tapi kemudian istrinya merasa tidak tenang. Dan ini pertanda baik. Bila Anda dalam mendapatkan harta dalam bisnis dan usaha Anda ada ketidaktenangan, ini pertanda baik. Allah masih membuatkan indikator dalam hati dan jiwa kita yang menuntun kita sampai jam berapa saya akhi? Nah, kalau begini nanti lewat. Apa ya? Allah. Maka bila ada pertanda tidak tenang dengan Anda, Anda menerima nikmat. Berarti indikator sensor dosa dalam hati Anda masih berjalan baik. Itu nikmat yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Dan jangan matikan nikmat itu. Orang banyak ketika ada hal yang mengganjal dalam jiwanya, dia cuekin, sampai itu sensor udah nggak mau ngomong lagi dia. Ya. Dan itu adalah hati atau jiwa Anda. Ala inna fil jasadi mudghah, dalam hadis Nu'man di akhirnya, dalam tubuh manusia ada mudghah, segumpal darah, yaitu hati, yang bila dia baik, baik seluruh tubuh. Dan sensor inilah yang langsung diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tanda Allah sayang kepada kita. Adapun orang yang korupsi banyak, mencuri banyak, durhaka banyak, tenang-tenang aja hidupnya, sebetulnya dia tidak tenang. Dia berusaha menyenangkannya, sensor itu terus mengingatkan, tapi dia abaikan. Dan ini pertanda murka Allah akan turun. Tapi orang yang mau mendengarkan kata hatinya, sensor tadi, dan kemudian mencari, ya, sama Anda dalam sensor tubuh Anda, sel-sel tubuh Anda yang lain. Ketika ada yang nyeri, sakit, Anda biarkan. Anda akan datang ke ahli anatomi tubuh untuk dicarikan solusinya para dokter, tim dokternya. Tidak akan Anda biarkan. Apalagi dokter jiwa ini. Ya. Dan karena itu, alhamdulillah, banyak kaum muslimin yang sudah pada jabatan nyaman dengan dunianya, sekedar diingatkan bahwa bekerja di bank riba, mereka langsung berhenti. Karena mereka sudah merasakan sensornya terus mengingatkannya, tapi dia belum tahu salahnya di mana. Ya, ketika diberitahukan ini salahnya, dia berhenti, resign, betul, itu sensor sudah tidak ribut lagi, sudah tenang. Ya, ini nikmat Allah bagi kita. Maka Zainab mengatakan kepada suaminya, aku akan menanyakan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah sudah wafat. Aisyah dikenal sebagai sahabat Nabi yang alim, ulamanya para sahabat, dan banyak para sahabat wanita dan laki-laki yang belajar ilmu agama Allah dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, bi'sa ma bi'ti wa bi'sa ma syaraiti wa akhbiri Zaidan, Zaid bin Mas'ud, wa akhbiri Zaidan annahu qad abtala jihadahu ma'a Rasulillahi illam yatub.
penjualanmu kepada suamimu sebuah penjualan yang buruk. Pembelianmu barang tersebut dari suamimu kembali sebuah pembelian yang buruk. Beritahukan suamimu Zaid bahwa pahala jihadnya bersama Rasulullah jadi hapus, jadi nol jika dia tidak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang menjadi titik pembahasan kita berarti ancaman yang besar yang disampaikan oleh Ummul Mukminin. Bagi dia ini syubhat atau tidak kasus transaksi ini? Tidak. Bagi dua sahabat tadi, suami istri, Zaid bin Mas'ud atau Abu Mas'ud dengan istrinya Zainab, bagi mereka syubhat atau tidak? Bagi mereka syubhat. Bagi Ummul Mukminin Aisyah tidak syubhat. Itu dosa besar, pengelabuan riba lebih besar daripada riba. Kalau riba semua orang tahu itu riba dan gampang bertaubat. Kalau ini jual beli bentuknya tapi sebetulnya riba. Ini membuat orang susah untuk bertaubat. Bertobat gimana? Saya membuat yang halal. Mari kita cerna dari mana Ummul Mukminin bisa memastikan ancaman yang besar tadi kepada Zaid yang ikut perang Badar. Sesungguhnya yang terjadi apa itu? Dia jual budak. Anggap ini budak. Dijual pembayaran 1 tahun 800 dinar. Berarti barang berada di tangan suaminya. Milik dia, istrinya ini apa? Miliknya apa? Piutang. Piutang atau utang? Piutang bahasa Indonesianya kan ya. Miliknya dia, piutang berapa besarnya? 800. Pembayarannya kapan? Anggap 1 tahun. Kemudian dia menjual lagi, suaminya menjual kepada dia. Harga cash. Berarti barang kembali di tangan si penjual pertama. Dan dia membayarkan uang cash 600 dinar. Paham? Berarti ini hutang piutang bayar berlebih atau tidak? Berapa kelebihannya? Halalkah? Oh, halal. Kalau riba jelas haram. Dipinjamkan 600, dia bilang nanti tahun depan bayar 800 ya. Itu jelas haram. Jelas haram. Tidak ada itu, dan yang haram jelas, ini haram jelas. Ya. Kalau yang halal, ini saya punya barang. Saya jual kepadamu kalau cash 600, tapi kata si penjual saya nggak ada uang cash. Saya maunya nyicil selama 1 tahun. Ya udah boleh, harga 800. Hanya sampai di situ saja. Kalau saya terlambat bayarnya, kalau terlambat semoga Allah berimu rezeki, tidak ada pertambahan. Ya, hanya sampai di situ. Ini halal. Al-halala bayyinun. Tapi ketika ini berlanjut, dia mengatakan, yaudah, saya jual ajalah ke kamu 600, saya dapat uang cash 600, kata si yang pembeli tadi. Berarti ini dia yang mungkin halal, mungkin haram. Karena yang satu pinjaman bertambah, riba haram.
Kemudian jual beli yang tidak tunai, yang lebih mahal, murni halal. Tapi ketika digabung dan diacak, menjadi tanda tanya bagi dua orang sahabat tadi. Tapi bagi Ummul Mukminin, yang itu adalah manusianya sedikit, karena Nabi mengatakan, La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak banyak manusia yang tahu. Apa makna implisitnya? Sebagian kecil manusia tahu. Maka Anda carilah manusia yang sebagian kecilnya itu. Siapa mereka? Siapa mereka? Ulama. Bukan sembarang orang. Bukan di WA grup ulama. Ya. Bukan Ustadz Fulan, bukan Ustadz Allan. Ya. Ulama ar-rasikhun yang dalam ilmunya akan syariat Allah. Tahu dia bagaimana berinteraksi dengan sumber-sumber agama Allah untuk menjadikan sesuatu hal yang instan bisa diamalkan oleh manusia. Dan itu memiliki kaidah yang banyak. Ada namanya kaidah usul fikih, ada qawaid fiqhiyah, ada qawaid maqasid syariah, dan lainnya. Ya. Carilah orang yang sedikit ini ketika Anda berhadapan dengan kasus yang ketiga tadi, yang tergabung antara yang haram dengan yang halal. Ya. Dan alhamdulillah Anda diberikan nikmat Allah yang banyak. Orang-orang di luaran sana selain Anda ini, bagi dia bank konvensional pun masih syubhat. Karena ada mufti negeri fulan bilang bank konvensional itu 15 menit lagi. Kan saya bilang, saya ngomong kemana? Ada mufti negara fulan bilang bank konvensional itu tidak haram. Karena nggak ada di masa Nabi. Bagi Anda itu syubhat atau yakin Anda itu haram? Yakin haram, alhamdulillah. Ya. Juga ada yang mengatakan, alhamdulillah sekarang sudah ada bank yang syariah, kita membuat kita tenang dan tentram bertransaksi dengannya. Percaya Anda itu? Yang percaya tidak ada masalah. Yang tidak percaya berarti baginya itu juga syubhat. Ya. Kadang mereka mengatakan akad kami seperti ini, Bu. Ya. Kalau Anda mempelajari standar suatu akad, tentu Anda lihat, Anda perhatikan dengan baik alur dari akadnya itu, tahap-tahapan dan akad, ada beberapa titik yang tidak terpenuhi dalam standar akad di bank syariah tadi. Tentu akan membawa pertanyaan, apakah dengan seperti ini masih halal ataukah tidak? Ya. Maka ibu-ibu sekalian, Anda hidup di zaman yang perubahan cepat, apalagi sekarang muncul semuanya digitalisasi, sampai transaksi pun dengan digital. Anda bisa dari rumah mendapatkan hak penjualan, hasil laba penjualan lebih besar daripada suami Anda yang keluar dari rumah jam 4 subuh, datang ke rumah jam 10 malam. Iya atau tidak? Yang mana yang iya? Yang istri mendapatkan pendapatan yang lebih besar dari suami walau dia di dalam rumahnya. Hah? Itu Masya Allah itu. Ya.
Dan Allah memerintahkan perempuan menetap di rumah. Waqarna fi buyutikun. Menetaplah kalian di rumah-rumah kalian, kata Allah Azza wa Jalla. Dulu mungkin banyak yang mempertanyakan, tidak cukup nafkah suami, Ustaz, anak putus sekolah pesantren segala macam. Kalau sekarang ini mungkin alasannya sudah menjadi basi. Sekarang tidak perlu Anda ke kantor, tidak perlu menjadi pegawai orang. Di dalam rumah yang penting ada smartphone atau ada laptop. Ya, per hari mungkin transaksi Anda bisa puluhan atau ratusan juta. Alhamdulillah. Ya, ini nikmat Allah Azza wa Jalla. Tetapi nikmat ini butuh ilmu yang lebih besar lagi, lebih banyak lagi. Karena ini transaksi ini tidak pernah dibahas para ulama masa dahulu. Karena mereka tidak membahasnya, itu masuk area mana? Yang halal jelaskah atau yang haram jelaskah? Mana? Anda jawabnya aja pusing kan ya? Tentu jawabnya yang tengah-tengah, yang tidak jelas halal dan haramnya, karena tidak tahu. Ya, obatnya tidak tahu, bukan sekedar melakukannya, tapi bertanya sampai tahu, baru berani melakukannya. Karena ini pertanyaan dari saya masih bisa Anda jawab dengan goyang-goyang kaki, sambil minum, sambil senyum ketawa, tapi nanti pada waktunya di hadapan malaikat, kondisi emosionalnya dan keadaannya berbeda. Maka yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Allah mengingatkan tentang orang-orang yang curang dalam timbangan dalam berbisnisnya. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Orang-orang yang curang itu apakah tidak yakin bahwa mereka nanti akan dibangkitkan di hari di mana setiap orang berdiri di hadapan Allah. Tidak ada yang bisa didustakan. Tangan, kaki menjawab pertanyaan, mulut dikunci karena sering berbohong. Ya, maka ambil jalan yang aman dalam mencari rezeki Allah tadi dan dalam mendistribusikannya, yaitu ketahui syariat Allah tadi dari orang yang sedikit tadi, sehingga tidak ada kata haram dalam transaksi Anda, juga tidak ada kata syubhat dalam transaksi Anda. Masih ada waktu? 8 menit. Udah Anda hibahkan untuk saya jawab. Kayaknya itu udah numpuk. Baik, Ustaz, jazakallah khair atas ilmu yang sudah disampaikan. Ini